Sarung tangannya mana nih? Maju pas garis siapa Pak? Nih perhatikan. Nih badannya kecil Pak, seperti belut ya. Nih perhatikan. Nah, ini kepalanya. Tapi jangan dibilang ini kepalanya ada dua Pak. Lillahi ta'ala di binatang kepalanya ada satu. Cuman sama ekor kepalanya itu memang hampir sama Pak. Ini bentuknya. Siram di kepalanya nih. Tuh. Ini kepalanya. Bukanya agak lebar. Ya sedikit saja. Biar gak keluar. Nih Pak. Nah stop. Kasih miring. Kamu ke belakang dulu. Ambilkan piring kecilnya mana. Nih saya angkat Pak ya. Maju pas garis semua. Ini sudah saya cepet Pak. Ya, injek garisnya semua nggak apa-apa. Yang penting jangan masuk dalam garis ya. Makhluk anehnya mana Gus? Bawa kemari. Letakkan di depan sini sekalian. Makhluk yang sempat menjejerkan di tanah Jawa. Yang dibilang katanya Batara Karang mana? Tuh, letakkan di sana, cepat. Ini makhluk juga saya bawa Pak. Ya, dibuka geser kemari nih. Maju pas garis semua. Tuh makhluk, jangan dibilang mati. Ini nggak mati Pak ya. Ini ntar binatang sama makhluk saya mau lepaskan di atas ini Pak. Nih ya. Piringnya taruh sebelah sana Gus. Nih tolong, awas tutup dulu. Nah, letakkan geser sebelah sini. Ini makhluknya Pak. Makhluk yang saya temukan di tanah Jawa. Yang saya tangkap di Pasuruan ya. Ini Pak makhluknya. Yang sempat menggigirkan di tanah Jawa. Ya, boleh maju pas garis, injek garisnya. Garis yang sebelah sini kasih kecil lagi satu juga Gus. Ini makhluknya Pak. Dilihat seperti mati, tapi jangan dibilang mati ya. Ini makanannya tembakau Pak. Kalau tiba-tiba sebentar Anda lihat matanya tiba-tiba merah menyala. Wujudnya berubah menjadi besar. Bahkan terbang berdiri di atas ini tempat. Penonton gak usah lari. Ya, ini perhatikan. Ini setelah saya kasih makan, setelah saya tumpahkan ini makanan tembakau nih Pak. Kemudian ini makhluk Anda lihat. Beberapa detik kemudian Anda lihat cara panggilnya Pak. Ya, makanya maju pas garis. Kotaknya mana nih? Ya, bawa kemari. Injek semua garisnya. Kalau Anda melihat dari jauh nggak jelas Pak. Karena ini makhluk kecil. Nih, kotaknya bawa kemari. Cepat. Dibantu. Nih, letakkan geser kemari lagi nih. Yang nonton jongkok berdiri semua ya. Ya, geser sebelah sini. Iya, awas. Nih, awas piringnya. Nih Pak, makhluknya. Ya. Geser kemari sedikit. Awas. Iya. Nih, saya pindahkan di karpet biru Pak ya. Anda lihat nih. Kalau tiba-tiba bergerak, jangan dibilang saya pegang remote control. Nggak ada tangan saya. Makanya penonton boleh maju pas garis, direkam nggak apa-apa. Nih, saya angkat ya, saya pindahkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ajian pembuka makhluk Sulaiman alaihissalam. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nih, boleh maju pas garis semua. Jangan dibilang mati nih Pak. Ini nggak mati Pak. Ya, dan kalau tiba-tiba hidup berdiri, penonton nggak usah lari. Ya, maju pas garis semua. Saya mau kasih makan dulu Pak. Penonton nggak usah lari. Ya, injek garisnya. Kalau sampai melihat diri jauh, demi Allah Anda nggak jelas melihat Pak. Jangankan 1 meter. Ya, kadang-kala 1 jengkal melebihi dari garis saya, Anda nggak akan jelas melihat. Ambil kayu kecil mana? Nih saya kasih lihat di bagian perutnya Pak ya. Nih Anda lihat. Maju pas garis. Semakin Anda mendekat semakin jelas seperti bernapas. Ya, cuman minta maaf, jangan diganggu dulu ya. Cuman sebentar yang akan melanjutkan dia punya hiburan, yang sanggup membantai manusia, yang sanggup membangkitkan ini makhluk sesungguhnya bukan saya. Beliau siapa? Beliau berasal dari mana? Siapkan kursinya Gus. Mana air tangannya? Letakkan di sini. Adalah beliau Pak. Beliau siapa? Sebentar beliau akan menjelaskan di tempat ini. Ya, saya undang beliau dengan keislaman saya. Tidak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bensinnya yang satu jelikan mana bawa kemari. Ya siapkan, kita bakar ini anak manusia Pak. Ini alhamdulillah beliau sudah masuk. Ya,
Ini perhatikan, saya serahkan dia punya pengeras suara. Satu orang congok di sini, dijaga dulu deh. Kasih kecil tali yang di depan itu, cepat sedikit. Kasih kecil tali yang di depan, cepat sedikit, jangan lama-lama. Anak manusianya letakkan di tengah-tengah sini, supaya kita buka dulu dia punya wujud. Motornya diatur, ya. Yang di pinggir jalan, tolong pinggirkan motornya, Pak, supaya jangan sampai terjadi kemacetan. Coba tidurkan manusianya, tiburkan anak manusianya, supaya hiburan segera kita mulai. Perhatikan. Kita coba pelan-pelan sebentar, namanya hiburan sore-sore. Sambil menunggukan namanya Pak waktu berbuka tiba, kita coba adakan ini hiburan. Makhluknya dekatkan sebelah sini, supaya kita samakan wujudnya. Yang punya HP kamera boleh ambil gambarnya, tali yang sini kasih kecil lagi kemari. Kecil aja, nggak usah besar-besar. Sebab kita main tidak namanya lama-lama, hanya sebentar saja. Maju Pak, injak batas talinya semua. Buka ini ikatan manusianya. Mana ular yang mau dimasukkan ke dalam mulutnya? Coba ambilkan ular yang kecilnya, taruhkan di situ. Buka dia punya tali. Ini manusia yang bakal kita coba rubah dia punya wujud. Yang bakal kita coba kita samakan wujudnya seperti ini makhluk. Ini kalau makhluk yang pernah Bapak dengar ceritanya, tidak pernah melihat secara langsung. Ini makhluk yang pernah pilar di media sosial, yang dikatakan orang namanya Batara Karang. Itu Batara Karang Pak. Tuh lihat tangannya bergerak-gerak. Ini masih hidup bukan mati. Usianya sudah ratusan tahun. Orang banyak mengatakan namanya Batara Karang. Tapi waktu kami masuk di Banyuwangi, orang Banyuwangi bilang namanya ini belerong. Yang belerong ini konon ceritanya adalah manusia yang mempelajari ilmu sesat. Matinya tidak diterima alam, tubuhnya bukan busuk tapi mengecil. Setiap malam bulan purnama rambutnya bertambah panjang. Banyak diburu sama paranormal. Bahkan banyak tukang pesa mencarinya. Dan maafkan saya, kemarin saya tanya untuk apa ini makhluk, kata mereka untuk mancing walet. Kebetulan saya pernah dipinjam ini untuk namanya Pak mancing walet katanya. Ada punya gedung walet, tapi waletnya kurang. Sama dia pinjam. Setelah dipinjam 1 bulan, alhamdulillah waletnya penuh. Ini namanya makhluk Batara Karang. Tempat hidupnya di batu-batu karang pinggir pantai. Ya, cuman hanya beberapa tempat yang ada. Yang ini kami temukan di perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, namanya pantai Jembatan Losari, dekat sama perbatasan. Taruhkan di sana. Buka wujud manusianya. Ini manusia yang mau kita mainkan. Seorang laki-laki bukan seorang wanita. Kalau nanti Bapak lihat wujudnya berubah, jangan dikatakan ini manusia pakai topeng. Itu asli manusia Pak. Dari mulut belum keluar taring. Bahkan dari setiap lubang pori-porinya belum mengeluarkan bulu tebal. Ini anak usianya kurang lebih 22 tahun, dilahirkan di Kalimantan Utara. Kalau dulu masuk Samarinda, sekarang sudah Bukit Setimi. Sudah itu namanya Pak, jadi kabupaten provinsi sendiri karena pemekaran di sana. Sudah siap nak? Betul-betul, tidak takut mati. Ini hari mau disiksa, batang tubuhnya sudah berani. Mau direjam, batang tubuhnya sudah sanggup. Sudah rela, sudah ikhlas. Tapi jangan lupa bacakan dulu doanya ya. Bacakan ayat 1, ayat 2 rangkai dengan doa keselamatan supaya bermain selamat. Paham? Ikat ujung kepalanya, 1 orang buka dia punya peti. Ini lihat kita robahkan dia punya wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman maaf ya Pak ya. Kalau biasa kami main di lapangan besar, biasanya kami galikan tanah. Dalamnya 1 meter, panjangnya 1 meter 80 cm, kemudian kami kubur. Dalam waktu beberapa saat kuburan terbongkar, yang keluar bukan manusia tapi seekor binatang. Di tempat ini maafkan kami tidak menggali kubur karena kami cuma numpang sebentar di sini. Alhamdulillah dikasih izin sama Bapak Haji tadi numpang sebentar bermain Pak. Jadi karena tidak menggali kubur, terpaksa ini manusia kita kubur ke dalam itu peti. Tapi maaf, ada yang bisik-bisik, jangan-jangan dalam peti sudah ada binatang. Jangan-jangan sudah ada perempuan, sudah ada rambut palsu ataupun sudah ada topeng. Dek, minta tolong semua penonton 2-3 orang suruh periksa dulu itu peti. Jangan nanti katanya ada binatang. Ada apanya Dek? Kosong. Kosong ya? Ada binatangnya tidak? Tidak ada apa-apanya, kosong. Ini peti biasa. Sudah, angkat manusianya, jebloskan dalam itu peti. Kita robah dia punya wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi maaf, sebelum kami mainkan ini manusia, nanti kalau Bapak lihat ini manusia berubah wujudnya, jangan dikatakan kami bermain dengan ilmu sihir. Demi Allah, kami tidak pernah menganut ilmu sihir. Yang kedua, jangan dikatakan main debus. Maaf, saya bukan orang Banten. Yang main debus itu Pak, orang Banten, orang dari Kulon sana. Kalau Bapak lihat nanti, ini adalah salah satu atraksi tradisi. Kalau di kampung kami disebut dengan nama pertunjukan Rabaya.
ataupun atraksi rifai. Apa itu rabaya? Salah satu kekuatan batiniah di luar tingkat kekuatan batin manusia lain. Dan sebelum ini manusia kami tusuki dengan benda tajam. Sebelum kami robah dia punya wujud, izinkan kami hilangkan dulu sadarnya. Kenapa dihilangkan sadarnya? Supaya dia jangan punya rasa. Sebab kalau manusia masih dalam keadaan sadar seperti ini, kita robah wujudnya, pasti dia akan merasakan malu. Pasti dia akan merasakan takut, bahkan dia akan merasakan sakit jika tubuhnya ditusuki dengan benda tajam. Maka supaya jangan punya rasa, izinkan saya bius dulu, tapi bukan dengan bius dokter, tidak. Cukup dengan membacakan 9 mata doa, doanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Siapkan air putihnya. Mana bensinnya, taruhkan di tengah. Tali yang di depan kasih kecil lagi biar penonton bisa lihat dari jarak dekat. Perhatikan dengan baik manusianya. Itu anak manusia sudah kami hilangkan rasanya, sudah kami hilangkan sadarnya, dan itu anak sudah sama halnya seperti orang yang tidur dalam kelelapan. Kalau kita buang dia ke tengah jalan sekarang, sudah pasti dia akan ditabraki oleh kendaraan yang lewat. Kalau kita buang dia ke tengah sungai, maka dia akan hanyut tenggelam dan tidak akan bisa menyelamatkan diri. Yang manusia sudah kami kunci ke dalam gembok, digembok dengan gembok besi, bukan gembok kerupuk. Ada yang bilang, jangan-jangan tuh gemboknya dibuat dari kerupuk, Ustaz. Dek, minta tolong tarik dulu gemboknya, Dek. Periksa dulu gemboknya, sudah kuat apa belum? Sudah kuat? Sudah kencang? Sudah? Alhamdulillah. Sekarang siapkan itu namanya kerojongnya. Cuman maaf ya Pak, kami robah wujud ini manusia nanti, terus terang kami merobahnya tidak sendirian, melainkan saya akan undang salah seorang saudara kami yang akan saya undang dengan batin saya, yang insya Allah dia mau datang kemari untuk membantu merubahkan jasad manusia yang ada di dalam peti itu. Tapi yang kami undang ini bukan jin, bukan bola siluman, namun beliau tidak bisa dilihat dengan mata biasa, hanya bisa dilihat dengan mata batin. Sebab dunianya sudah tidak sama seperti kita. Kalau kita di dunia nyata, dia dunia tidak kelihatan dengan mata. Namanya alam malaput. Maka saya akan undang dia kemari untuk datang mengutamanya Pak merubahkan jasad itu manusia. Tapi maaf, sekali lagi saya minta maaf, kalau biasa kami mengundang beliau, kami siapkan kamar khusus ataupun kamar kecil, kami masukkan dia ke dalam dengan kekuatan batinnya. Di sini tidak pakai kamar khusus, tidak pakai itu namanya Pak rumah khusus. Kami cuma siapkan satu buah kerojong. Kerojong ini hanya untuk memanggil beliau datang. Di dalam kerojong ini tidak ada apa-apa, tidak ada binatang, tidak ada orang, kosong. Paham? Sekarang timbunkan, mari saya undang dia untuk datang ke dalam ini tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Karim ya Allah subhanaga fatmaraga. Assalamualaikum ya halimil gaib wassahda warahmah. Jika benar ini hari berkenan hadir, menyusuplah ke dalam ini kerana tanda kehadiranmu saudaraku. Letarkan ini ke dalam sana gempa bumi tempat ini. Assalamualaikum. Benar kau yang sudah datang, kau yang sudah sampai di tempat ini. Ini hari ku undang datang ke tempat ini untuk membantu kami mengadakan ini hiburan, diizinkan. Ku undang ke tempat ini untuk merubahkan jasad manusia yang kami sudah masukkan dalam itu peti, diizinkan. Dibolehkan, dibenarkan. Cuman yang kami undang ini nggak bisa dilihat dengan mata biasa Pak, kecuali dengan mata batin. Jangan-jangan manusia sudah lepas Ustaz, kita buka apa? Angkat kerendahnya, miringkan di sana. Mana tahu ada yang berpikir ada yang bergantung dalam kerenda itu. Demi Allah, dalam kerenda ini jangankan manusia, satu helai bulunya tidak ada Pak. Kalau gitu siapa yang goyang kerenda itu Ustaz? Itu Pak yang duduk di atas peti. Kami tidak melihatnya, mari saya lihatkan wujudnya supaya Bapak bisa lihat penampakan dengan jelas. Cuman tali yang depan kasih kecil lagi. Supaya penonton bisa lihat, saya akan buka semua mata batin Tuhan biar bisa lihat penampakan. Dan kami orang manusia biasa, ilmu kami di batas Allah. Kalau Anda pengen bisa melihat wujudnya, semuanya yang nonton maju, injak batas talinya semua Pak. Injak semua batas talinya. Kalau nggak injak tali nggak kelihatan. Kalau Bapak bisa melihat tanpa menginjak tali, Bapak hebat ilmunya. Maka injak semua batas talinya. Ada air putihnya segelas nak?
siapkan air putih segelas. Ini saya tunjukkan wujudnya ya. Cuman yang bisa melihat ini hanya yang menginjak batas tali. Kalau yang tidak menginjak batas tali nggak kelihatan Pak, demi Allah. Kami bisa lihat Ustadz, bisa. Asal Bapak bisa lihat, asal Bapak injak batas talinya. Kalau nggak injak tali nggak akan kelihatan. Kalau Bapak bisa melihatnya tanpa menginjak tali, Bapak hebat ilmunya. Berarti Bapak lebih tinggi ilmu batinnya. Cuman maaf ya, sebelum saya tunjukkan wujudnya, saya tanyakan dulu kepada dia apakah dia ini berkenan ditunjukkan wujudnya atau tidak. Kalau seandainya dia tidak berkenan, yang nonton tidak boleh marah, izinkan kami kembali melanjutkan perjalanan. Tapi kalau dia berkenan, saya tunjukkan wujudnya. Kenapa begitu? Itu hak dia, bukan hak saya. Sebagai tanda dia berkenan atau tidak, seperti apa? Kalau biasa kami siapkan 1 gelas kopi, 1 gelas teh manis, sama rokok 1 batang. Nah di sini dalam keadaan berpuasa, saya hanya kirimkan 1 gelas air putih untuk buka puasa dia, Pak. Taruhkan air putihnya di sana. Ini air putih saya kirim kepada dia untuk buka puasanya. Kalau nanti air putih itu diterima sama dia, tandanya dia berkenan. Tapi kalau nggak diterima, yang nonton tidak boleh marah. Izinkan kami kembali melanjutkan perjalanan. Angkat kerendahnya. Assalamualaikum ya halimil gaib wassahda warahmah. Maafkan kami, ini hari tidak bisa memberikan seperti apa yang biasa kami berikan. Kami hanya punya segelas air putih. Tolong terima air putih tersebut. Jika kau berkenan untuk menunjukkan wujudmu, tapi jika tidak, gantikan dengan gumpalan darah. Atau jangan kau terima sama sekali. Angkat kerendahnya. Kalau diterima, saya tunjukkan wujudnya. Angkat. Diterima tidak? Alhamdulillah, air putihnya diterima, tandanya dia mau. Sekarang injak semua batas talinya. Saya buka batin Tuhan tidak lama, hanya beberapa detik saja. Airnya diterima, Pak. Siapa yang menerima? Dia. Sekarang saya tunjukkan ya. Cuman maaf, sekali lagi saya minta maaf, tolong jangan diganggu yang pernah belajar. Dan yang kedua, maafkan saya, jangan dikatakan ini balik mata. Ada penonton bilang begini, jangan-jangan mata kita dibalik. Pegang biji matanya Pak, biar jangan terbalik. Saya nggak balik mata orang, paham? Yang kedua, ada yang berbisik, masa iya dalam kata seperti itu Ustaz? Kalau ada yang mau pulang, nggak ada ongkosnya, Anda boleh naik atas peti itu Pak. Saya kirim pulang sekarang. Dia saya suruh ngantar. Masa iya Ustaz? Nanti katanya saya bohong. Bang tinggal di mana? Udah mau pulang belum? Pinjam sandal sebelah saja. Kalau abang mau pulang naik atas peti itu Bang, saya kirim pulang. Orangnya belum mau pulang, sendalnya dulu Pak, saya kirim pulang. Angkat kerendahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Antar tuh sendal ke rumahnya. Angkat kerendahnya. Udah sampai Ustaz? Sudah Pak, secepat itu demi Allah. Kalau lama-lama dusta Pak. Tandanya ada orang betul seperti itu. Iya. Maka jangan dikatakan saya dusta, saya nggak mau. Kalau ada yang mau pulang, ada ongkosnya naik atas peti, saya kirim pulang. Abang udah mau pulang belum? Sendalnya sudah sampai rumah, jadi kan nggak berat-berat bawa 2, bawa 1 aja kan. Alhamdulillah. Mau diambil di rumah apa di sini aja? Oh di sini aja. Angkat kerendahnya lagi. Ambil lagi dari rumahnya sekarang. Angkat kerendahnya. Udah sampai Ustaz? Sudah Pak, secepat itu demi Allah. Kalau lama-lama dusta. Kami nggak percaya Ustaz, itu hak Bapak. Tapi ada yang bisik-bisik juga begini, itu kan bisa main karena di atas petinya. Curiga sama peti itu. Kalau curiga kita main di atas beton ini. Bawa sini sendalnya itu. Abang udah berapa lama punya sendal ini? Udah lama? 1 tahun ya? 1 tahun itu bukan baru tapi lama. Selama abang punya sendal ini udah pernah lihat ini sendal jalan-jalan sendiri belum? Taruh situ. Lihat saya suruh jalan di atas tembok itu Pak. Lihat ke sana. Ada air minum. Kasih minum dulu. Lihat, perhatikan ke sana ya. Nanti kalau saya main di atas peti ada yang bilang saya rekayasa. Itu lihat ke sana tuh. Tapi janji ya, kalau dia jalan tiba-tiba yang nonton jangan lari. Kalau penonton lari, saya juga ikut lari. Kenapa lari Ustaz? Ya kalau Bapak lari pulang, ngapain saya teriak sendirian di sini? Ya, mending saya juga pulang ya. Artinya jangan takut, pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat sana ya. Kita coba main pelan-pelan sebentar. Tapi jangan diganggu yang pernah belajar. Ya, simpan baik-baik ilmu Tuhan. Saya cuma numpang hiburan. Nah, ini namanya permainan kebatinan. Ada yang bisik-bisik, Ustadz datang dari mana? Kalau saya berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Kalau gitu ada marga Ustadz? Ada, saya punya marga saya marga Pasaribu. Toho deh, toho. Modarung limpong segala malau merdungat tubuh dohita. Demi Allah saya putra Batak, bukan Batak-Batakan. Saya baru sampai di sini Pak. Maka sebelum saya bermain saya minta maaf. Sebab kata guru kami,
Di mana bumi dipijak, jangan lupa injak tanahnya. Kenapa? Artinya seperti apa? Yang punya tanah itu orang yang di situ, betul. Maka saya minta maaf, tolong jangan diganggu yang pernah belajar ya Pak. Takut diganggu ilmu kami Ustadz. Oh maaf, kalau saya takut diganggu saya nggak merantau Pak. Tapi saya rasa tidak ada gunanya saling mengganggu, betul? Karena kalau Bapak ganggu saya, pikir-pikir dulu kira-kira ada untungnya apa tidak. Kalau lah nggak ada untungnya, ngapain ganggu orang? Ada baiknya bantu orang. Apalagi ini bulan Ramadan ya. Jadi sebelum hiburan saya lanjutkan lebih jauh, saya minta maaf jangan diganggu sekali lagi. Ustadz, manusia tadi di mana? Dalam peti itu. Sudah berubah Ustadz? Belum. Kenapa belum? Saya belum minta Pak. Nanti kalau udah saya mintakan, mudah-mudahan dirubahkan. Masa iya manusia dalam peti Ustadz? Ini kuncinya Pak. Buka aja kalau Bapak nggak percaya. Ada juga yang bisik-bisik apa nggak mati Ustadz? Kalau dia sadar mati Pak. Orang itu udah nggak ada sadarnya lagi. Kami nggak percaya itu kuncinya. Buka aja, mana tahu saya bohong. Cuman kalau Bapak buka itu gembok dengan kunci, saya rasa nggak aneh. Yang aneh bagaimana Ustadz? Bapak pengen lihat manusia, saya keluarkan. Gak usah buka gembok. Ini ada lubang angin sebesar jari kelingking. Saya keluarkan dari situ Pak. Bisa Ustadz, insya Allah. Pakai apa? Pakai ilmu. Ilmu apa Ustadz? Ilmu maling. Nah, kalau ada profesi maling, belajar sama saya Pak. Cara maling paling efektif. Kunci rumahmu 7 lapis gemboknya. Kalau masih ada lubang angin bisa masuk. Orang penggunanya bisa masuk rumah itu. Angkat kerendahnya. Dulu yang menggunakan ilmu ini namanya Raden Said. Setelah dia remaja berganti nama Beranda Lokajaya. Kemudian dia dewasa berjumpa dengan seorang guru besar. Nama guru beliau Sunan Bonang. Beliau dikenal pencuri mulia. Sunan Kalijaga itu sebelum jadi wali maling Pak aslinya. Buka sejarahnya itu. Cuman dia maling ke rumah orang nggak pakai golok, nggak pakai linggis. Asal ada lubang angin bisa masuk, dia bisa masuk. Apa ilmu yang dia gunakan? Namanya sepi angin. Mana sepi angin? Ini sepi angin. Sepi angin. Tembus angin, tembus kelabu. Tembus angin, tembus jasad. Tembus angin, tembus tubuh. Allah Akbar. Naik jasadnya Pak. Bohong Ustadz. Angkat kerendahnya. Mana tahu saya bohong ini Pak. Itu manusia tadi. Belum berubah kan? Cuman janji jangan terlalu dipikirkan ya Pak. Ini Bapak pikirkan jawabannya nggak ketemu. Nanti Bapak pusing malah. Petinya masih digembok, manusia keluar dalam keadaan sempurna. Jangan-jangan itu nggak nyata Ustadz. Itu sihir Ustadz. Maafkan saya nggak pandai ilmu sihir. Dek, sekali lagi minta tolong. Sini sebentar. Coba kau sentuh itu. Bisa disentuh nggak? Bisa disentuh. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa Pak Ustadz. Asli kan? Asli Pak Ustadz. Asli manusia. Nah sini. Ada bangkunya itu. Biar enak dia ngambil gambarnya. Duduk sini nih. Jadi kan enak ngambil gambarnya ya. Namanya siapa? Rian. Jangan lipat kaki. Kalau saya nggak apa-apa lipat kaki. Saya di atas tempatnya besar. Nanti kamu lipat kaki dia pecah nanti bangkunya kamu patah kakinya. Ya kan? Cuman jangan diganggu ya Pak. Ini mau saya robahkan. Udah pernah lihat bayi berjenggot? Belum pernah ya. Tuh lihat saya robah ke sana. Tapi jangan diganggu yang pernah belajar ya. Ini cuma hiburan. Dan sebelumnya izinkan saya pagar dulu ya Pak. Supaya enak mainnya. Kenapa dipagar Ustadz? Kata guru kami tidak semua orang senyum tanda senang. Betul? Dan tidak semuanya orang ke masjid mau ibadah. Belum tentu. Ada yang ke masjid pergi pakai sendal pulang bawa sepatu Pak. Apalagi Ramadan seperti ini ya. Banyak orang kehilangan sepatu di masjid ya kan? Maka sebelumnya izinkan saya pagar dulu sebentar. Agamanya Islam. Suka puasa. Sekarang lagi puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Bisa baca Al-Fatihah? Bisa ya. Tolong pegang gelasnya begini. Baca Al-Fatihah, nanti airnya taburkan keliling kotak itu. Cepat sedikit, jangan lama-lama. Baca Al-Fatihah dari hati jadi. Saya pagar dulu Pak, biar enak main. Supaya yang dimainkan selamat. Sudah, angkat airnya taburkan keliling kotak itu. Saya pagar dulu ya. Ustaz itu dipagar pakai apa Pak? Pakai jimat. Oh maaf, saya Islam, saya nggak kenal jimat. Kata guru kami jimat memakainya orang surik, orang musyrik. Kalau bukan jimat yang digunakan pagar itu apa Ustaz? Itu pusaka guru kami. Di dalamnya ada doa keselamatan yang digunakan buat memagarnya. Masa benar begitu aja punya kodam keselamatan Ustaz? Nanti saya takut dibilang orang bohong Pak. Buka tangannya. Kepel begini. Baca bismillah. Kepel. Baca bismillah. Yakin nggak akan kebesaran Allah? Kalau yakin Ustaz mau tanya, mati itu punya siapa? Allah. Hidup? Allah. Rezeki? Allah. Jodoh? Allah. Kiamat? Allah. Keselamatan? Allah. Yakin keselamatan punya Allah? Di dalam ada doa keselamatannya. Kita uji ya. Saya mau minta rambutnya selembar boleh ya? Kalau putus 1 sejuta nih. Kalau putus banyak di mobil bawa pulang untuk travel lumayan Pak.
Pakai apa ngambilnya Ustaz nih? Dikasih orang Palembang nih Pak. Tajam tuh, tajam di kayu. Tuh. Yang bilang agak tajam itu Ustaz. Taruh tangannya situ Pak, ngetes sedikit aja. Tes aja sedikit Pak, mantap saya bohong. Tapi nggak akan berlaku sama dia. Bohong Ustaz, tundukkan kepalanya. Mama tahu saya bohong nih. Keluarkan lidahnya, yang panjang. Ada yang bilang nggak tajam itu Ustaz, ngetes aja Pak. Saya kasih demi Allah. Iya. Saya nggak bohong-bohongan demi Allah. Alhamdulillah. Waduh, jantungnya kebal. Hidup Pak. Ustaz kebal, bukan. Namanya selamat. Ngerti kan? Nanti kalau kepengen minta satu. Siapa aja yang nanti mau minta. Tapi jangan bikin sombong-sombong ya. Jangan pulang ke rumah nantang-nantang orang suruh baju badan, mati, percayalah. Allah benci sama yang sombong. Tapi kalau kau tanpa salah, kau tidak ada penyebab kesalahan. Tiba-tiba motormu jatuh berantakan, tapi kulitmu tidak termakan aspal, namanya selamat. Ngerti? Yang kedua, mana tahu ada keluargamu dagang. Dagangnya nggak pernah laris, nggak pernah laku, nanti minta satu sama saya. Yang penting niatnya minta. Bungkus dengan kain bersih, masukkan laci dagang. Tapi janji, kalau laris daganganmu jangan lupa. Kapan-kapan kau punya untung, ambil sedikit untungnya, tolong sedekahkan. Yang ketiga, kalau di sini ada yang punya bisnis, punya usaha, bisnis